Hai, pernah gak sih kalian lihat orang pakai cincin sebanyak ini? Kira-kira mereka tahu nggak ya batuan apa yang mereka pakai? Bisa batuan beku, batuan sedimen, atau batuan metamorf. Bisa aja kan salah satu batuan dari cincin-cincin ini adalah batuan metamorf. Tapi gimana sih biar kita tahu itu batuan metamorf atau bukan? Simak penjelasan berikutnya. Check it out. Batuan metamorf. Batuan metamorf atau malihan adalah batuan hasil ubahan dari batuan asal, batuan beku, dan batuan endapan akibat proses metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses yang dialami batuan asal atau induk akibat dari adanya tekanan atau temperatur yang meningkat atau keduanya sama-sama meningkat. Batuan induk berasal dari batuan itu sendiri tetapi dengan syarat sudah melalui proses mineralogi, tekstur, dan struktur yang disebabkan oleh perubahan tingginya temperatur, tekanan pada batuan induk. Selanjutnya, kita masuk ke proses pembentukan. Proses pembentukan terjadi saat pembentukan batuan metamorf disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan tekanan, aktivitas kimia, dan temperatur batuan induknya. Berikut akan dijelaskan faktor-faktornya. Yang pertama, perubahan tekanan. Tekanan atau pressure adalah faktor yang berfungsi mengontrol proses pembentukan batuan ini. Perubahan tekanan semakin tinggi bisa menyebabkan rekristalisasi atau pengkristalan ulang pada mineral dalam kandungan batuan induk sebelumnya. Tekanan yang terjadi kurang lebih antara 1 sampai 10.000 bar Jackson. Yang kedua, yakni aktivitas kimia. Aktivitas kimia berpengaruh dalam pembentukan batuan malihan, yaitu mengubah dan merekristalisasi batuan induk sebelumnya yang tidak perlu melewati fase cair. Temperatur saat aktivitas kimia berlangsung sekitar 350 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius, sedangkan tekanan yang terbentuk antara 1 sampai 10.000 bar. Yang ketiga, yaitu perubahan temperatur. Temperatur yang berubah bisa diakibatkan karena perubahan gradien geotermal atau dapat disebut sebagai intrusi magma. Selain hal tersebut, gesekan antar massa batuan menyebabkan temperatur mudah berubah dan akan berujung saat diproses metamorfisme berlangsung. Selanjutnya, kita masuk ke karakteristik metamorf. Batuan metamorf memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang memudahkan mengenalinya. Yang pertama, warna. Karena proses metamorfisme yang beragam dan berbeda mengakibatkan warna bervariasi, mulai dari feldspar, kuarsa, mika. Feldspar berciri khas adanya belahan pada warna batuan. Belahan tegak lurus dan memiliki warna merah bisa juga disebut ortoklas. Jika berbentuk kristal dan berwarna abu-abu disebut plagioklas. Kemudian warna kuarsa, yaitu putih susu atau putih jernih. Batuan dengan warna ini tidak memiliki belahan dengan berbagai bentuk. Yang terakhir adalah mika, yakni batuan yang memiliki belahan dan berwarna putih yang bernama muskovit dan hitam yang disebut juga dengan biotit. Yang kedua, struktur. Ada dua struktur foliasi. Foliasi bermakna sebagai lapisan pada batuan metamorf dengan bentuk menyerupai belahan. Hal tersebut merupakan hasil dari aktivitas penjajaran beberapa mineral yang berasal dari penyusun utama batuannya. Non-foliasi adalah batuan metamorf tanpa belahan. Tidak ada belahan dalam batuan ini karena proses penjajaran beberapa yang berasal dari penyusun utamanya tidak terlihat sehingga tidak bisa diamati. Lalu selanjutnya tekstur. Tekstur terdiri dari bentuk, ukuran, dan susunan butir mineral-mineral batuan tersebut. Akan tetapi ada dua tekstur yang biasanya dijumpai yaitu relik dan kristabolastik. Relik atau biasa disebut sisa adalah tekstur batuan asal dari batuan metamorf, masih bisa diamati dan terlihat jelas dengan memakai mata telanjang. Kemudian kristaloblastik yaitu mineral dalam kandungan batuan sudah terkristalisasi. Namun, sebelum batuan tersebut menjadi batuan metamorf bisa saja terjadi proses
kristalisasi tambahan agar proses metamorfisme semakin baik dan menghasilkan batu dengan kandungan cukup baik. Selanjutnya, bentuk kristal. Bentuk kristal sebagai kandungan batuan ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu euhedral, subhedral, dan anhedral. Euhedral yaitu kristal sempurna namun dibatasi dengan tegas, jelas, dan teratur oleh bidang kristal yang ideal. Kedua, subhedral. Definisi subhedral adalah kandungan batuan yang memiliki kristal terbatasi dengan tidak jelas dan sebagian tidak teratur oleh bidang kristal yang ada. Dan yang terakhir adalah ahedral. Anhedral adalah kristal yang dibatasi oleh bidang kristal dengan sifat tidak teratur. Yang kelima, komposisi mineral. Mineral mengandung proses metamorfisme antara lain garnet, andalusit, kyanit, silimanit, dan stauroli. Mineral yang berfungsi sebagai pembentuk batuan metamorf disebut dengan mineral metamorfik. Next, kita akan masuk pada klasifikasi batuan. Batuan malihan atau metamorf dapat dibedakan menjadi 3 jenis dalam proses pembentukannya, yang menyebabkan batuan ini terbentuk menjadi beraneka macam. Yang pertama, batuan metamorf kontak. Batuan malihan atau metamorf kontak atau thermal adalah batuan metamorf yang terbentuk karena adanya sebuah peningkatan suhu atau pemanasan dan perubahan kimia yang terjadi karena intrusi magma. Contohnya, batu marmer yang terbentuk dari batu gamping atau batu kapur. Yang kedua yakni batuan metamorf dinamo. Batuan metamorf dinamo adalah suatu batuan yang terbentuk karena terdapat tekanan yang cukup besar disertai dengan pemanasan serta tumbukan. Tekanan tersebut bisa berasal dari lapisan bertumbuk yang terdapat di atas batu dalam jangka waktu yang lama. Contoh, batu sabak yang diketahui berasal dari tanah liat, kemudian batu bara yang terbentuk dari sisa-sisa jasad hewan serta tumbuhan di daerah rawa. Yang ketiga, batuan metamorf thermal pneumatolik. Batuan metamorf thermal pneumatolik yaitu suatu batuan yang terbentuk karena terdapat zat-zat tertentu memasuki batuan yang pada saat itu sedang mengalami sebuah proses metamorfosis batuan. Contohnya, batu topas, zamrud, dan permata. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh batuan metamorf. Yang pertama, yaitu batu sabak atau slate. Batu sabak memiliki warna hijau dan hitam. Batu ini bisa dipecah-pecah menjadi beberapa lembar tipis. Batu sabak dapat digunakan sebagai bahan bangunan atau bahan kerajinan yang berestetika tinggi. Adapun asal komposisi struktur derajat, ukuran butir, warna abu-abu, dan ciri khas dapat dibaca pada slide yang saya tampilkan. Yang kedua, batu marmer atau marble. Batu marmer biasa juga disebut batu kualam. Batu ini berasal dari batu gamping atau batu kapur, namun memiliki warna yang berbeda. Ada juga beberapa pita warna dan kristal dengan berbagai tekstur terkandung dalam batu marmer atau batu kualam ini. Batu ini berfungsi sebagai bahan utama pembuatan ubin. Dapat dilihat ciri-ciri beserta keterangan dari batuan ini. Selanjutnya yaitu batu ganes. Biasanya batu ganes memiliki warna putih dengan sedikit campuran abu-abu. Ditemukan juga goresan yang terdiri dari beberapa mineral yang mempunyai bentuk tipis dan berjajar. Kegunaan batu ganes adalah untuk bahan kerajinan. Selanjutnya, batu kuarsit. Batu kuarsit adalah batu pasir yang berubah karena terkena suhu tinggi. Batu ini berwarna coklat, merah, abu-abu, dan kekuningan pada umumnya. Batu kuarsit bermanfaat untuk bahan kerajinan dan material konstruksi jalan raya. Selanjutnya yakni batu sekis. Warna batu sekis adalah ungu, hijau, dan hitam. Batu sekis biasanya memiliki mineral yang terpisah dan berubah menjadi berkas gelombang yang ditunjukkan kilaunya oleh kristal.
Batu sekis dapat digunakan untuk sumber mika utama sebagai komponen penting dalam industri elektronika. Selanjutnya, batu milonit. Batu milonit memiliki bentuk yang terdiri atas butir-butir halus berwarna abu-abu, biru, coklat, kehitaman, dan bisa dibelah. Batu ini bermanfaat sebagai bahan kerajinan yang bernilai seni tinggi. Selanjutnya yaitu batu tanduk. Batu tanduk terbentuk ketika shell dan claystone mengalami metamorfosis oleh temperatur dan intrusi beku. Batu ini terbentuk di dekat dengan sumber panas seperti dapur magma di Seal Hornfels bersifat padat tanpa foliasi. Selanjutnya yakni batu filit. Batu filit adalah batuan metamorf yang umumnya tersusun atas serika, mika, kuarsa, dan klorit. Terbentuk dari kelanjutan proses metamorfisme dari slate. Dan yang terakhir adalah serpentinit. Serpentinit adalah batuan yang terdiri atas satu atau lebih mineral serpentinit, di mana mineral ini dibentuk oleh proses serpentinisasi. Serpentinisasi merupakan proses metamorfosis temperatur rendah yang menyatakan tekanan dan air secara silika mafik dan batuan ultramafik teroksidasi dan terhidrolyze dengan air menjadi serpentinit. Nah, itu dia penjelasan mengenai batuan metamorf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.